Halo teman-teman, apa kabar? Wah, lama ya kita nggak ketemu nih. Halo Re, kabar aku baik banget. Halo. Hey guys, sebentar deh, sini. Aku ada berita baru nih. Hot news, tahu nggak? Apa tuh? Itu loh, si Pran. Aduh, bentar ya. Si Pran barusan jatuh dari pohon. Aduh, lucu banget aku lihat dia jatuh. Oh iya kak, di mana? Kok bisa kayak gitu sih? Gimana ceritanya? Tolong ceritanya bagaimana? Aduh, tapi Nggak lucu. boleh loh kayak gitu. Kita tuh harus saling mengasihi orang yang lagi kesusahan. Ya, nggak boleh, kasihan loh dia. Aduh Re, tapi itu lucu banget. Lagi pula kamu tuh jangan kayak gitu dong. Kamu dulu kan juga pernah disakitin sama si Pran, iya kan? Ngomong-ngomong kasihan juga loh dia si Fran. Yuk kita besuk dia ke rumahnya yuk. Ayo kita ke sana yuk. Dih, ngapain sih kalian ke sana? Emang kurang kerjaan apa? Aku nggak mau ikut males. Ngapain juga aku ikut jenguk si Pran. Dulu aku pernah dijailin sama dia, males. Cindy nggak boleh kayak gitu. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita kalau kita harus saling mengasihi walaupun kita pernah disakiti. Ingat nggak? Kamu tahu nggak lagu nih? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oh iya, tahu. Kalian semua tahu lagu ini? Tahu. Ayo nanti kita nyanyi lagu ini ya. Ya, oke. Coba sih kayak gimana liriknya? Aku lupa inget nih. Boleh nggak kamu nyanyiin sekali lagi? Kamu inget nggak? Yuk kita nyanyikan ini. Ayo kita nyanyi yuk. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah itu, kamu ingat kan lagunya? Ya. Nah gitu Cindy, kita tuh harus saling memaafkan dan harus saling mengasihi kepada sesama kita seperti Tuhan Yesus. Oh gitu ya. Jadi selama ini aku berdosa ya, membenci orang yang sudah menyakiti kita. Baiklah, kalau gitu ayolah kita sama-sama ke rumah si Pran. Aku jadi kasihan deh, tadi aku lihat dia jatuh dari pohon. Nah gitu dong, baru Cindy teman aku. Ayo sudah jangan banyak ngobrol. Kita berangkat segera yuk. Let's go. Ayo. Shalom. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Senyum gembira, pasti aku bisa. Yes. Wah, kita bertemu kembali ya Kak Dri ya. Kita bertemu kembali hari ini. Aku sangat bersuka cita Kak. Wah, karena apa ya Kak Dri kok bersuka cita ya? Karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Kalau sudah siap, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal hingga nanti selesainya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus. Siap. Wah, adik-adik di rumah sudah pada siap nih Kak. Ya Kak. Iya. Pasti sudah semangat untuk Yeay. memuji Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kita semua. Yes. Jadi kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. semangat. Oke. Amin. Tepuk tangan ya adik-adik di rumah ya. Ya. He brings a new day in my life. He created the world
new way in my life. He give me my dream and it has come true. Katakan say yes, say yes. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, all the time. All the time, God is good, God is good. He brings a new day in my life. He created the world that is beautiful. He brings a new way in my life. He gives me my dream and it has come true. Katakan bersama-sama, say yes, say yes. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God, say yes, say yes. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good. Say yes, say yes. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time. Sekali lagi ya, ada ya, katakan. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. Say yes, God is good, God is good. All the time, God is good, all the time. All the time, God is good, God is good. All the time, God is good, God is good. Haleluya, bersorak-sorai nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, siapa yang tahu Nabi Nuh? Saya. Wah, Kak Christian tahu. Siapa itu Kak Nabi Nuh? Nabi Nuh itu yang membuat bahtera. Wow, bahtera. Kapal besar itu. Wow, besar sekali. Wow, di dalam kapal apa aja Kak yang ada? Ada 3 anaknya. Oh, ada 3 anaknya. Terus 3 mantunya. 3 mantunya. Istrinya juga. Sama hewan-hewan yang waduh. Hewan-hewan. Iya. Ada Kak. gajah. Ada jerapah. Ada jerapah juga. Wah. Iya, masih banyak. Masih banyak ya adik-adik ya. Wah, kita mau menyanyikan lagu Nabi Nuh nih adik-adik ya. Mari kita bernyanyi dengan sukacita, amen. Yeah, come on. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Apa yang terjadi? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Apa yang terjadi? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat.
lagi, hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. 8 orang selamat. Sekali lagi, 8 orang selamat. Wah, adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin adik-adik. Yeay. Kita akan menyambung lagu dengan Bapak Abraham. Tepuk tangan ya adik-adik ya. Come on. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Wah. Yeah, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendeklarasikan firman Tuhan. Adik-adik siap untuk mendeklarasikan firman Tuhan? Siap. Katakan sekali lagi, aku siap. Aku siap. Mari kita deklarasikan bersama-sama ya. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Amin. Amin. Mari kita dalam hitungan 1, 2, 3 kita akan deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya, amin. Mari adik-adik, kita lebih sungguh lagi untuk memuji Tuhan. Kita fokus karena Tuhan datang di tengah-tengah kita untuk memberikan mujizatnya kepada kita semua.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. katakan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari adik semua, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. mari dan semuanya bisa angkat tangan, katakan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Perbuatanmu, perbuatanmu. ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. sungguh Kau hebat Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. perbuatanmu Perbuatanmu di hidupku. Mari adik-adik yang di rumah, kita akan sembah Dia, sembah namanya. Katakan haleluya, Haleluya, haleluya. Ku menyembah Ku sembah Tuhan, ku sembah Yesus, ku sembah Tuhan. kami menyembah Tuhan. Ku sembah Haleluya, ku sembah Tuhan. kami menyembah Menyembahmu Tuhan. sembah. Kami menyembahmu Layak terima pujian bagi kami. Kau yang layak terima penyembahan dari kami. Hanya namamu Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Terima Oh, kasih kami Tuhan. sembah Kau, Terima kasih. Haleluya. Kami mau percaya Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan nyata di tempat ini Tuhan. Oh, Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan. Kau yang melindungi kami Tuhan. Kau yang melawan kami Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan. Berikan hati-Mu Tuhan untuk kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu saja Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari semuanya katakan. Ku nyanyi haleluya. Yes Jesus. Ku mau nyanyi Ku haleluya. nyanyi haleluya. Kau sungguh Allah yang hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi katakan sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita akan berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu, buat penyertaanmu,
buat kasih sayang-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan urapi kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai keramahan ya. Bulan ini kita belajar mengenai keramahan. Keramahan yang didasari oleh kasih Tuhan itu membuka jalan untuk memperoleh hidup kekal ya. Jadi keramahan yang didasari oleh kasih Tuhan itu membuka jalan untuk menuju hidup kekal. Yuk kita akan belajar ya dari orang Samaria yang baik hati ya. Mungkin kalian pernah dengar ya. Yuk kita lihat ya. Lukas pasal 10. Kita baca ayat 25 sampai 37. Sudah ketemu? Jangan dibacakan ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawab Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia daripada orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, perumpamaan ini dikatakan ada seorang ahli Taurat, ya, pemimpin agama, atau dia mengerti kitab-kitab, ya. Dia bertanya, ya, mencobai, katakan. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru," katanya, "apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam Taurat?" Tuhan katakan apa? "Kasihilah Tuhan Allahmu," katanya, "dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah,
Ini ternyata adalah perintah agung ya. Perintah agung yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu katanya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi perintah agung Tuhan Yesus kepada kita adalah mengasihi Tuhan. Itu yang pertama ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan dan akal budi. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi Tuhan Yesus ajarkan supaya kita yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua kita mengasihi sesama kita. Ya, itu adalah perintah agung. Nah, perumpamaan ini kita lihat ya, di sini ada dikatakan orang Farisi itu bertanya lagi, siapa sesamaku? Apakah temanku ahli Taurat? Apakah guruku? Mungkin seperti itu ya kalau dia tanya ya. Akhirnya Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan. Ada seorang pedagang ya. Dia seorang pedagang, dia lagi lewat satu jalan dan akhirnya dia dirampok ya. Dirampok, uangnya habis, diambil. Bukan itu saja, dipukul ya, ditendang. Waduh, sampai luka. Akhirnya dia tergeletak sampai setengah mati ya mungkin dia. Ambekannya mungkin sudah mau habis ya. Dia luka-luka, uangnya hilang. Aduh, dia menderita ya. Satu kali ada dikatakan seorang, siapa tadi? Seorang imam. Wah, seorang imam ini lewat ya. Waktu dia lihat ada orang tergeletak dengan penuh luka yang banyak, dia bukan aduh kasihan ya ditolong, enggak, tapi dia menghindar ya. Dia lewat jalan seberang katanya. Jadi dia pura-pura enggak tahu dia lewat ya. Itu yang pertama ya. Mungkin imam ini ya, dia itu adalah tugasnya ada melayani di rumah Tuhan. Kalau sekarang itu Pak Pendeta ya, Pak Pendeta mungkin ya. Dia seorang imam, dia tugasnya adalah melayani di rumah ibadah ya. Dia memberitakan firman. Tapi pada waktu dia lihat orang tergeletak, orang perlu pertolongan, dia justru menghindar ya. Karena pikirnya dia gini, kalau waktu dulu seorang imam, dia nggak boleh, dia harus menjaga hidupnya ya. Dia nggak boleh menyentuh mayat. Kalau dia menyentuh mayat, dia najis ya. Dia nggak boleh melayani di rumah ibadah. Pikirnya imam ini dia punya pikiran, jangan-jangan orang ini sudah mati. Nanti kalau aku menolong dia, waduh, aku nggak bisa melakukan tugasku ya. Aku nggak bisa melayani di rumah Tuhan. Akhirnya dia ngacir ya, ngacir. Dia pergi ya, ditinggalkan orang yang sudah luka parah ini ya. Dia nggak ramah, dia nggak peduli, dia nggak punya hati ya. Menurut Kayadi dia nggak punya hati. Waktu dia orang perlu pertolongan, justru dia menghindar ya. Dia pergi, dibiarkan. Nah, yang kedua ada seorang Lewi. Siapa itu Kak Lewi? Lewi ini adalah keturunan atau bangsa Israel yang dipercayakan Tuhan untuk melayani di rumah ibadah. Jadi bukan seperti dia pembantu ya, pembantu atau pekerjaannya melayani di rumah ibadah. Ya, misalkan bakar ukupan, bakar dupa waktu itu ya. Terus bersih-bersih gereja, dia nyiapkan perjamuan. Ya, itulah seorang Lewi. Orang Lewi ini juga waktu melihat orang yang perlu pertolongan, dia ini justru gak menolong ya. Pikirnya sama mungkin seperti imam tadi ya. Waduh, nanti kalau aku menolong dia,
aduh aku ketik repot ya. Aku ini mau melayani Tuhan, aku ini mau melayani di rumah ibadah. Nanti kalau aku menolong dia, aku gak bisa melayani mungkin ya. Atau mungkin dia pikir, aduh nanti kalau aku pegang dia, jangan-jangan dia sudah mati. Kalau dia sudah mati, aku pegang, aduh aku najis. Aku gak bisa melayani di rumah Tuhan. Wes, gak usah wes, aku gak mau repot. Nah akhirnya dia juga pergi ya. Dia juga gak punya hati ya. Menurut Kak Yandi dia gak punya hati juga. Sudah, aduh tolong. Gak ditolong. Tambah dilewati ya. Orang Lewi ini ya. Yang ketiga, nah kita lihat yang ketiga ini seorang Samaria. Siapa itu Samaria ini? Orang yang jatuh, orang yang pedagang ini adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi dan orang Samaria ini dia itu bermusuhan ya. Dia beda kasta ya, istilahnya bermusuhan. Jadi karena orang Samaria ini dia itu adalah orang Israel yang kawin dengan orang Kanaan, orang campuran ya. Makanya orang Samaria ini nggak dianggap sama orang Yahudi ya. Jadi dia itu musuhnya. Tapi yang luar biasa, orang Samaria ini dia nggak melihat statusnya. Dia nggak, oh musuhku, syukur ya, syukur kamu mati ya, syukur kamu luka, wes biarin dah. Enggak, dia timbul belas kasihan. Walaupun dia tahu itu orang Yahudi, walaupun dia tahu itu musuhnya, dia nggak peduli ya. Ada kasih ya. Dia itu kasihan melihat orang itu. Akhirnya ditolonglah orang yang pedagang yang sudah mau mati ini ya. Dibalut, lukanya dibersihkan ya. Dikatakan minyak dan anggur supaya bersih Kak. Infeksi mungkin ya. Terus dibawa ke penginapan. Suruh ngerawat, dikasih uang. Tuan yang punya penginapan kasih 2 dinar. Nanti tolong rawat ya. Kalau kurang nanti aku akan bayar lagi. Nah, ternyata orang Samaria ini baik hati ya. Terus orang walaupun dia musuhnya, walaupun dia orang yang dianggap musuh, dia nggak peduli. Ada kasih ya. Dia hatinya penuh kasih. Dia kasihan melihat pedagang ini. Dia kasihan melihat orang Yahudi yang tergeletak, nggak ada yang menolong sama sekali. Akhirnya ditolonglah. Nah, akhirnya Tuhan Yesus tanya, siapa menurut kamu sesama itu? Wah, orang tahu ahli Taurat ini ngomong, ya itu orang Samaria yang menolong itu. Kata Tuhan Yesus, lakukanlah seperti yang kamu katakan ya. Jadi hari ini kita belajar ya dari orang Samaria ini ya. Dia ramah, akhirnya dia memperoleh keselamatan ya. Yang pertama, orang Samaria ini dia itu menolong musuhnya karena tergerak oleh belas kasihan. Dia nggak peduli itu musuhnya, dia nggak peduli itu siapa, tapi dia timbul belas kasihan. Nah, Tuhan juga mau ya kita itu punya belas kasihan. Kita ingat ya bagaimana Tuhan menebus kita. Harusnya kita mati, tapi Tuhan mengasihi kita, kita diselamatkan. Tuhan juga mau kita punya kasih ya. Kita lihat saudara kita yang perlu pertolongan, kita harus menolong mereka. Kita harus ramah kepada mereka. Seperti firman Tuhan katakan apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kita akan lihat ya. Kita belajar dari orang Samaria ini ya. Orang Samaria ini dia melakukan 3 hal ya. Sehingga dia memperoleh keselamatan. Yang pertama apa? Orang Samaria ini
membuat korban perampokan itu merasa dirinya berharga. Orang Samaria ini berhenti untuk menolong ya, dengan resiko yang besar pada dirinya sendiri ya. Karena jalannya itu sepi. Dia berani menolong walaupun mungkin membahayakan dirinya sendiri. Mungkin penyamunya masih di sekeliling situ ya. Jangan-jangan dia dirampok juga. Tapi dia nggak peduli ya. Dia tolong karena dia ada belas kasihan ya. Jadi orang Samaria ini mempunyai hati ya, belas kasihan untuk menolong orang yang tergeletak tadi ya. Kedua, orang Samaria ini melayani dengan tulus ya. Dia enggak mengharapkan apa-apa. Karena apa tadi dikatakan timbul belas kasihan ya. Hatinya itu penuh kasih. Dia lihat temennya atau lihat orang yang tergeletak, apalagi dia tahu itu musuhnya, dia enggak peduli ya. Karena ada kasih ya. Dia timbul belas kasihan, akhirnya dia mau menolong. Nah, dia menolong dengan tidak memandang golongan ya. Orang Samaria ini melayani dengan tulus. Dia menangani perasaan tidak suka orang Yahudi terhadap orang Samaria dengan memberikan keramahan melalui tindakan yang tulus tanpa membeda-bedakan. Jadi dia itu nggak membeda-bedakan. Kalau kita dipenuhi kasih Tuhan, kita akan menolong orang, nggak peduli orang itu siapa ya. Yang penting kita bisa menolong mereka. Walaupun itu mungkin temanmu yang menjengkelkan ya. Misalkan ini temanmu, kamu tahu itu kamu gak senang sama dia. Satu kali dia jatuh ya. Aduh, gak ada yang menolong, gak ada orang tahu, gak ada orang di sekitar itu, cuma ada kamu. Gimana kira-kira kamu? Apakah kamu ngomong gini, syukur ya, syukur kamu jahat sama aku, kamu jatuh ya, syukur. Akhirnya pergi. Apakah seperti itu? Enggak, kayak dipercaya ya. Kalian enggak seperti itu. Waktu kalian lihat temanmu jatuh, wah, maka timbullah belas kasihan. Kasihan ya temanku, ditolong. Walaupun mungkin kalian enggak senang sama temanmu itu atau mungkin musuhmu ya. Tapi karena kalian penuh dengan belas kasihan, dia lihat kasihan ya, dia sampai berdarah, ditolongnya ya. Waktu engkau menolong, kau menerima upah ya. Karena Tuhan itu mengasihi ya orang-orang yang penuh dengan kasih. Itu kasih Tuhan tercurah ya. Kalian berikan kasih itu kepada temanmu, maka temanmu akan berubah pasti ya. Dia ngomong, kamu kok baik ya, padahal kamu benci sama aku, tapi kamu menolong aku, terima kasih ya. Itu karena ada belas kasihan. Orang Samaria ini juga dia punya belas kasihan. Dia nggak melihat yang orang yang tergeletak ini padahal orang Yahudi, seharusnya dia itu musuhnya, tetapi dia tetap mau menolong. Dia nggak seperti seperti seorang imam tadi atau orang Lewi tadi ya, nggak mau menolong. Tetapi orang Samaria ini, walaupun dia tahu ya bahwa itu musuhnya, ditolonglah orang Yahudi itu. Yang ketiga ya, jadi orang Samaria ini berbagi dengan senang hati. Orang yang ramah itu mau berbagi dengan senang hati, nggak terpaksa ya. Aduh, aku kok disuruh mengasihi orang yang mengkhianati aku. Waduh, orang yang memusuhi aku ya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Coba kayak ditanya, ada nggak orang yang benci dirinya sendiri? Nggak ada ya, pasti mengasihi dirinya sendiri. Nah, Tuhan mau kita itu mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita ya. Itu hukum Tuhan ya, perintah agung Tuhan. Yang pertama tadi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan yang kedua, kasihilah
sesamamu. Siapa sesamamu itu? Ya teman-temanmu itu. Walaupun itu mungkin orang yang gak kamu sukai ya. Seperti orang Samaria ini. Dia gak peduli itu orang Yahudi. Dia tahu ya itu orang Yahudi. Seharusnya dia benci karena orang Yahudi itu sering merendahkan orang Samaria. Tetapi orang Samaria ini dipenuhi kasih Tuhan ya. Dia mau menolong walaupun dia orang musuhnya ya. Jadi orang Samaria ini mau berbagi dengan senang hati. Dikasih apa tadi? Waktu dia luka ya, selain minyak dan anggur, dia ditumpang, ditaruh di keledainya ya. Kalau orang terluka pasti perlu tumpangan ya. Dia nggak mungkin bisa jalan sendiri ya. Ditaruh di keledainya, dia jalan ya. Orang Samaria ini jalan, diantarnya sampai ke penginapan ya. Dia dengan senang hati ya, mau menolong. Kebaikannya tidak setengah-setengah ya. Mungkin dia dikasih, waduh kasihan, dikasih obat. Sudah ya kamu pulang. Enggak. Dikatakan diangkutnya orang ini di keledainya, dia jalan dituntunnya keledainya sampai ke penginapan. Sampai penginapan dia juga dirawat ya sampai dia sembuh. Jadi kebaikannya ini tidak setengah-setengah. Nah, kalau kita mau ramah, kita juga harus dengan senang hati ya. Jangan terpaksa ya. Kalau kita senang hati melakukan kebaikan, maka kita juga akan menerima kebaikan ya. Jadi kita belajar hari ini ya dari orang Samaria ini. Yang pertama tadi apa? Orang Samaria itu membuat korban perampokan itu merasa dirinya berharga. Jadi kalau temanmu sedih, susah, coba dihibur ya. Dia merasa berharga ya, dihargai ya, ditolong, diberi penghiburan. Itu kita ramah ya. Yang kedua tadi apa? Orang Samaria ini melayani dengan tulus ya. Dia nggak mengharapkan apa-apa ya. Dia dengan tulus, lukanya diobati ya, dinaikkan keledai, terus habis itu dibawa ke penginapan ya. Mungkin dulu nggak ada rumah sakit ya. Kalau ada rumah sakit dibawa ke rumah sakit ya, diobati, dibayar biayanya sampai orang ini sembuh. Nah itu dia menolong dengan tulus ya, nggak mengharapkan apa-apa. Yang ketiga, orang Samaria ini berbagi dengan senang hati ya. Dia nggak terpaksa, tetapi dengan tulus ya. Nah, Tuhan mau kita ramah kepada semua orang. Kepada orang yang perlu pertolongan, kita juga harus ramah ya. Biarlah kasih Tuhan itu memenuhi kita ya. Kalau kasih Tuhan memenuhi kita, kita bisa mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita ya. Bahkan musuh kita pun kita bisa mengasihi mereka ya. Tapi kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Gimana caranya Kak? Ingat ya, kasih Tuhan itu tercurah atas kita. Kita ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita ya. Kita ini harusnya binasa, masuk neraka. Tetapi karena Tuhan cinta kita, Dia mau mati untuk kita ya. Dia mengasihi kita, Dia berkorban untuk kita sehingga kita diselamatkan. Nah, Tuhan juga mau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita ya. Ya, hari ini kita belajar dari orang Samaria ya. Nah, perumpamaan di atas menekankan satu ya. Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Wah, berarti tidak memandang perbedaan. Kita harus belajar mengasihi sesama kita. Teman kita, mungkin musuh kita, orang-orang yang perlu perhatian, kita belajar untuk mengasihi mereka ya. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya ya. Jadi kasih Tuhan itu kita limpahkan kepada mereka ya, supaya mereka juga mengenal Tuhan. Itu loh, anak sekolah minggu HOG, orangnya baik, ramah, suka menolong ya. Wah, kalian akan jadi terang ya. Temanmu bisa ikut, bisa kenal Tuhan Yesus melalui
hidup kalian ya. Jadi Tuhan mengendaki kita itu menyatakan kasih-Nya kepada semua orang, bahkan orang yang menyakiti kita, musuh kita. Seperti tadi ya, temannya jatuh, gak ada orang, kamu tahu itu musuhmu ya, atau orang yang gak senang sama kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lari seperti para imam atau orang Lewi? Enggak ya, kalian dipercaya kalian akan seperti orang Samaria yang murah hati ya, ditolong walaupun itu musuh ya. Dan musuhmu akan jadi sahabatmu karena kamu berbuat baik ya. Yang ketiga, kita membutuhkan kasih Tuhan ya, untuk memampukan kita mengasihi orang lain. Caranya gimana? Ingat kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita ya. Orang Kristen tanpa kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain menyatakan dengan jelas bahwa di dalam dirinya tidak terdapat hidup kekal. Kalau kita bisa mengasihi mereka, kita memperoleh hidup yang kekal. Apa itu Kak hidup kekal? Hidup kekal itu adalah masuk surga. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau engkau percaya kepadaku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus ada dalam kita mengasihi sesama kita, maka kita akan memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu adalah masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita akan baca ayat hafalan ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Sudah? 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Waduh. Orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Ya, mungkin panjang ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Tuhan mau kita harus mengasihi sesama kita, bukan membenci. Kalau kita membenci, dikatakan adalah seorang pembunuh, walaupun bukan membunuh secara fisik ya, tapi kita adalah pembunuh. Kalau orang pembunuh gak memperoleh hidup kekal. Makanya Tuhan mau kita belajar untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita. Yuk kita akan berdoa ya. Yuk tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk kami mengasihi sesama kami seperti diri kami. Engkau mengajar kami untuk kami mencurahkan kasih-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Bahkan kepada orang atau musuh kami Tuhan. Ajarilah kami supaya kami melakukan firman-Mu dan kami bisa mengasihi sesama kami ya Tuhan. Penuhi kami hati kami dengan kasih-Mu supaya kami dapat mencurahkan kasih-Mu kepada sesama kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Ya, mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan dengan sukacita. Tuhan berkati papa mama kami yang menjadi saluran berkat-Mu. Berkati kami Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami mau memberikan persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri kembali yo. Kita mau bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Siap? Come on. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Sekali lagi dari awal katakan. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, yeah. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, yeah. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Come on. Semuanya. Pom 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 pom, pom 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 pom, dua pom 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 pom, dua pom pom pom. Come on, dari awal katakan. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, yeah. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pom 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 pom, juam, pom 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 pom, pom 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 pom, juam, pom 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 pom, juam, pom 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 pom, juam, pom 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 pom, pom 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 pom. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.
Yuk adik-adik, sukacita ya. Puji Tuhan. Kalian dipercaya ya. Kalian adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Yuk kita akan akhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan menyertai engkau dan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi ya.